terkait tentang hal-hal yang dibolehkan berbuka puasa. Jadi ada beberapa hal yang nantinya orang boleh nggak berpuasa, dalam arti dia buka puasa. Nah, ini yang sedang kita bahas. Di sini pengarang kita melanjutkan lagi karena disebabkan sangat lapar dan sangat haus. Bihaitsu khosya, sekira-kira dia takut minasomi kalau dia berpuasa ma'ahadihima bersama salah satu daripada keduanya. Kalau dia ngelanjutin nih pak puasanya, ya itu bisa bahaya karena memang udah terlalu lapar atau udah terlalu haus. Mubihat tayamumin, seperti yang dibolehkan dia bertayamum. Jadi kalau ada orang lagi puasa, itu memang kondisi badannya enggak kuat, entah kenapa biasanya enggak pernah terjadi begitu. Kira-kira jam 2 siang atau jam 3 lapar berat atau haus benar. Kalau dia enggak makan atau kalau dia kagak minum bisa mati. Nah itu boleh dah tuh, buka puasa boleh. Ya karena memang agama enggak pernah nyusahin orang. Ya, agama enggak pernah nyusahin pemeluk-pemeluknya. Jadi kalau gara-gara dia puasa mati kan repot ntar. Ya, jadi kata Allah, ya boleh dah berbuka. Kalau dilanjutkan puasa karena terlalu laparnya. Kalau dilanjutkan puasa terlalu hausnya. Sehingga jangankan dua-duanya, salah satu aja penyebabnya dia bisa mati, maka dibolehkan berbuka puasa. Tapi kayaknya ada nggak orang yang begitu? Kayaknya kagak kali ya. Ya, tapi dalam agama tuh tinjauannya begitu. Kalau dia lapar banget, kalau dia kagak bukan nih mati nih dia. Ya, ini tinggal dulu. Ya, tunggu sejam lagi jadi mati dah nih. Nah, itu boleh dia berbuka puasa. Ini firman Allah nih alasannya. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min harajin. Tuh, dalilnya. Artinya wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini, dan tidaklah Allah menjadikan agama buat kamu menyusahkan. Jadi agama yang kita peluk bukan untuk menyusahkan kita, tapi untuk memberikan kemudahan. Makanya kita nggak boleh nggak boleh bersifat kaku. Beragama itu nggak boleh kaku. Ya, yang bilang haram, bid'ah, neraka, jangan begitu. Dikit-dikit neraka mulu, kaku katanya tuh. Ya, jadi jangan begitu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min harajin. Jadi Allah menjadikan agama buat kamu itu bukan untuk menyusahkan. Yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan persulit. Terus sampai begitu. Yang tahu kan dirinya. Kalau dia puasa nih dilanjutin, kalau terlalu lapar nih bisa mati. Ya yang tahu ente, kalau bakalan mati, ya boleh buka puasa. Terus begitu. Atau terlalu haus. Kalau orang tinggal di padang pasir, Pak, ya itu bisa kemungkinan begitu. Tapi kalau kita tinggal di kampung baru di Indonesia, enak banget cuacanya. Puasa hujan mulu ya. Tuh begitu. Kadang-kadang tidur mulu ya. Gitu. Habis subuh tidur, ntar bangun jam 9 sholat duha, habis sholat duha baca Quran sebentar ngantuk lagi tidur lagi. Ntar zuhur dia sholat, habis sholat ya dibaca Quran ngantuk lagi baru 2 ayat tidur lagi. Nah, enak banget puasa gitu ya. Jadi mudah-mudahan gara-gara lapar sama haus kagak sampai mati enggak. Tapi agama tinjauannya begitu. Kalau seandainya bisa menyusahkan, bisa mati gara-gara terlalu lapar atau terlalu haus, boleh dibuka, enggak dosa. Tapi tetap wajib diapain? Diqadha.
Wa qawlihi dan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum dan janganlah kamu bunuh diri kamu. Itu ayat yang kedua. Jangan bunuh diri kamu. Enggak boleh. Makanya saya sering sampaikan mogok makan tuh kagak boleh. Gara-gara mogok makan dia lemes, enggak ada tenaga, ya diinfus. Ya, dibawa ke rumah sakit, nyusahin dirinya sendiri. Enggak boleh. Kalau mau mogok makan boleh, tapi lapar makan, habis itu mogok lagi. Begitu. Ya, jadi jangan mogok makan berhari-hari enggak makan. Sampai diinfus diapain, itu namanya dia menyiksa dirinya sendiri. Makanya Allah tahu tuh batas manusia menahan lapar dan haus. Ya biasanya dari pagi sampai maghrib. Makanya puasanya segitu doang. Maghrib disuruh buka. Bahkan haram. Kalau seandainya ada orang wisol. Wisol itu artinya nyambung. Jadi maghrib dikagak buka. Ustaz saya masih kuat, saya kagak mau buka. Terus saya mau puasa lanjut sampai besok. Seandainya dikuat, nggak boleh, haram. Itu dalam ilmu fikihnya namanya wisal. Nyambung terus, kagak buka puasa. Bukan berarti dibilang hebat, kok ente hebat banget. Orang pada buka, ente kagak yang buka. Hebat, bukan hebat. Ya, menyalahi aturan. Sebab kata Rasulullah, ketika orang berbuka puasa, ya itu amalan yang paling bagus. Ketika orang lagi puasa, ya saat mendengar azan maghrib, amalan yang paling bagus batalin makan atau minum. Yang penting dibatalin. Habis itu baru sholat maghrib. Jangan bilang saya nggak mau batalin dulu sayang yarin aja mau sholat maghrib dulu. Nggak boleh. Jadi buka puasa. Makanya Allah tahu tuh. Biasanya kalau udah sore maghrib, nah udah dah sampai situ kekuatan manusia menahan lapar, menahan haus. Cukup disuruh makan, suruh minum. Nah besok dari subuh begitu lagi sampai maghrib. Jadi Allah udah tahu takarannya, sehingga insya Allah nggak bakalan mati. Bahkan Nabi bilang sumu tasihu, berpuasalah kalian, pasti kalian akan sehat. Ya, itu begitu. Wa qawlihi dan firman Allah yang ketiga alasannya lagi, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kau ceburkan ya diri kamu ke jurang kehancuran. Tuh, jangan kita ceburkan diri kita ke jurang kebinasaan. Jaga, makanya menjaga kesehatan hukumnya wajib. Kita menjaga kesehatan itu hukumnya apa? Wajib. Makanya pada saat kemarin-kemarin ya itu dalam kondisi-kondisi lagi pandemi sedang tinggi-tingginya ya kita disuruh pakai masker, suruh jaga jarak, cuci tangan. Nah itu karena menjaga diri. Wajib jaga diri kita. Nah kalau sekarang mungkin alhamdulillah levelnya juga udah level lebih rendah dah. Ya seperti itu. Sehingga kita berharap mudah-mudahan biar selesai dari COVID. Jangan nanti habis ya Desember ya ada lagi dah ramai. Kan repot jadinya. Nah ini mudah-mudahan ini maulid rapi dan ini semuanya. Nah jangan pas akhir Natal tahun baru berita baru lagi. Mudah-mudahan ya benar-benar habis itu. Sebab di Mekah tuh Bapak Saudara, di Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu jaga jarak udah nggak ada lagi. Ya, stiker-stiker yang jaga jarak udah dicopot-copotin semua. Ya, itu udah begitu kan sekarang. Ya, sawur suku pakum udah boleh lagi dah. Ya, udah begitu. Di Mekah ya, di Madinah itu udah begitu. Kan Mekah itu termasuk kecil. Ya, kalau belum benar ini dia nggak bakalan kasih, tapi ini udah dapat izin, udah copot-copot semuanya. Ya, nggak ada lagi jaga jarak.
Makanya yang sa'i sekarang udah ramai sekali. Cuma Indonesia belum ada. Iya. Jamaah haji, jamaah umrah Indonesia belum ada. Yang lain udah pada ada tuh banyak, tapi Indonesia belum. Jadi begitu walatul kubi aidikum tahluka itu maksudnya begitu. Kita nggak boleh membinasakan diri kita sendiri. Bunuh diri hukumnya haram makanya. Ada batu kita makan haram. Ya, nggak boleh. Itu bisa membahayakan. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Makanya ketika orang berpuasa dalam kondisi lapar banget, kalau dia teruskan bisa mati. Jangan. Dalam agama boleh dah tuh berbuka puasa. Itu dalilnya banyak banget tuh. Pertama, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Yang kedua, wala taqtulu anfusakum. Yang ketiga, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Walil musafiri safaron tawilan mubahan lil ayatis sabiqati. Dan untuk para musafir yang safarnya udah cukup ya lama, tawil yang udah cukup persyaratan ya jauhnya perjalanan dan mubah. Nah itu juga boleh bagi dia untuk berbuka puasa. Lil ayatis sabiqati karena ada ayat yang sudah lewat. Tuh, jadi bagi musafir safaran tawilan yang boleh jarak kosor jamaah, nah itu boleh dia berbuka puasa. Tapi syaratnya musafirnya berangkatnya sebelum subuh. Ya, saudara ya. Kalau saudara nih pulang kampung, ya mau kemana? Oh, saya mau pulang kampung ke Solo. Berangkat dari Kampung Baru, ya habis sholat subuh, berangkat jam 6 ke Pulau Gadung, terminal misalnya. Ya, kemudian dia buka puasa, ya dosa. Nggak boleh. Harus puasa dia. Karena berangkatnya sudah siang. Sehingga dia tetap kewajiban ya berpuasa. Nah, kalau ingin dia mau dapat rukhsah gara-gara musafirnya berangkat dari rumah sebelum subuh. Silahkan sebelum subuh. Sampai di Pulau Gadung, ya udah lapar ngopi boleh. Karena musafir nih, udah memenuhi persyaratan. Mau kemana? Mau ke Solo, mau ke Surabaya, mau ke Semarang, mau ke Pekalongan, mau ke Cirebon. Nah itu udah bisa. Ya, tapi syaratnya berangkatnya sebelum subuh. Sama Jumat. Kita mau pergi hari Jumat jam 7 pagi berangkat. Ya, walaupun ke Surabaya itu sholat Jumatnya hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan haram, dosa. Ustaz, saya kan musafir. Ya, musafirnya benar, tapi halangan Jumatnya enggak bisa terlewatkan. Kenapa? Karena berangkatnya sudah pagi, udah jatuh kewajiban sholat Jumat. Nah kalau mau berangkat sebelum subuh, berangkat dia jam 4, jam setengah 4, jam 3. Nah ntar dia Jumat bablas terus nggak apa-apa, sholat zuhur aja sama asar di mau jamak takhir. Ntar saya mau jamak takhir aja, ya zuhur lewat, asar boleh deh di takhir. Enggak sholat Jumat, enggak, karena dia musafir, boleh. Tapi dengan catatan berangkatnya sebelum subuh. Kalau kita nih musafir, Pak, mau pergi ke Wali Songo hari Jumat, berangkatnya jam 6 pagi, sholat Jumatnya wajib nggak? Wajib. Kalau dia nggak sholat Jumat, hukumnya gimana? Dosa. Ya, Ustaz, saya mau sholat zuhur aja. Dosa. Karena sholat Jumat wajib. Karena ente berangkatnya setelah subuh. Walaupun tujuannya ke Surabaya. Ya, walaupun tujuannya ke Surabaya. Itu yang sering saya sampaikan ke jamaah begitu. Kalau hari Jumat, kalau mau pergi, jangan ya setelah subuh. Jam 6, jam 7. Kalau ente berangkat juga boleh, tapi sholat Jumat hukumnya
wajib. Kalau pengen dapat rukhsah, ya sholat Jumat enggak, berangkat sebelum subuh. Ya, begitu ya, berangkatnya sebelum subuh. Lil ayatis sabiqati, karena ada ayat yang sudah terdahulu penjelasannya. Bi khilafi safaril qasiri, berbeda kalau musafirnya qasir, jarak pendek. Wasafaril muharrami, atau safarnya yang diharamkan. Ada safar yang haram, ada. Contohnya seorang istri keluar rumah tanpa izin suami, dia melakukan perjalanan, itu namanya safarnya diharamkan. Ya, jadi kalau seorang istri itu bapak saudara keluar dari rumah enggak minta izin sama suami, pergi ke Cirebon, pergi ke Surabaya enggak minta izin lagi, itu safarnya muharram, diharamkan. Kagak boleh qasar jamak. Enggak boleh kalau lagi puasa, enggak boleh buka puasa gara-gara musafir. Karena musafirnya haram. Begitu. Wa kullu ma marra fil qasiri ya'ti huna, dan setiap sesuatu yang telah lewat keterangannya di dalam jarak pendek ini akan datang di sini. Illa, melainkan annahu huna la yubtiru, bahwasanya di sini dia tidak boleh berbuka intar as-safaru, jika memang mulai perjalanan di alam yuparikil umrona, sekira-kira tidak ya memisahkan daripada bangunan-bangunan, awis sura, atau sur, tapal batas, illa ba'dal fajri, kecuali kalau di jalannya ya itu ba'dal fajri, setelah fajar, tagliban lil hadar, karena dimenangkan kepada hadar. Tuh, kalau dia berangkatnya setelah subuh, setelah fajar, maka tidak dapat izin untuk buka puasa. Itu namanya tagliban lil hadar. Nah, seperti itu. Jadi kalau pengen dapat rukhsah dia boleh buka puasa, berangkatnya sebelum subuh. Di khilafi hudusil marodi, berbeda kalau terjadi sakit. Fa innahu yajuzul fitru, maka sesungguhnya boleh bagi dia berbuka, liwujudil muhawwaji, karena adanya yang dibutuhkan, lahu baginya, ya itu bila ikhtiarin, tanpa ada ikhtiar. Kalau sakit, nah itu mesti dah dia boleh buka. Contohnya begini, kita udah jam 3 nih, kepala pusing banget dah, sakit, ya perut mules banget, sakit dia, udah nggak kuat dah, ya itu boleh dia buka puasa, boleh. Tuh Allah kasih begitu. Wa in kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Jadi boleh dia kondisinya lagi sakit. Wa idza kana safaruhu qabla al-fajri, kalau seandainya perjalanan sebelum fajar, falahul fitru, maka dia boleh berbuka. Wa inna walailan, sekalipun dia udah niat di malam hari itu. Kalau berangkatnya musafirnya sebelum subuh, berarti ya dia boleh dah dapat rukhsah dispensasi, sehingga boleh enggak puasa. Enggak dosa tuh kalau dia enggak puasa, karena udah dapat izin. Ya. Ini hal-hal yang begini nih penting sekali. Ya. Jadi ada aturan mainnya gitu. Ini kadang-kadang berangkat pagi, ya sampai di terminal pada ngerokok udah. Ya. Dosa enggak tuh kira-kira? Dosa. Kalau pengen dapat rukhsah, berangkatnya sebelum subuh. Begitu ya Bapak. Kalau lagi bulan Ramadan nih, mau pulang kampung misalnya, karena kalau capek, takutnya di jalan gak kuat, nah itu berangkatnya sebelum subuh. Nanti di mobil mau minum mau ngapa boleh.
karena musafir. Ya subuh namanya udah sebelum subuh. Ya, berangkatnya sebelum subuh. Begitu. Jadi lewat tapal batas tuh udah ya sebelum subuh. Misalnya kita nih berangkat jam 3 dari sini. Sampai dah ya Pulau Gadung sana ya udah subuh gak apa-apa. Kalau dari Nuruzen berangkat subuh tinggal 5 menit sampai situ subuh. Ya sama juga nggak boleh. Kan Ustaz dari rumah belum subuh. Ya dari rumah ke situ udah subuh. Ya. Jadi ukurannya sur, tapal batas. Atau bangunan-bangunan udah ngelewatin persawahan. Kalau dulu kan begitu. Ya, jadi udah ngelewatin tapal batas. Begitu. Ya, baru dia nanti dapat rusuk. Boleh nggak puasa. Jadi alasannya seperti itu. Beda kalau sakit. Nah kalau sakit kapan aja boleh berbuka. Kalau sakit. Faqad shahha maka sungguh telah sahih keterangan annahu sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah SAW aftara itu pernah dia berbuka ba'dal asri setelah asar fi safari dalam safarnya biqadhi ma'in dengan secangkir air 5 kilalahu ya karena dikatakan baginya innan nasa saqqa alaihim asyam sesungguhnya manusia saat itu sangat susah untuk berpuasa. Nah ini ada kondisi lain. Kok Nabi itu boleh berbuka padahal berangkatnya ya itu udah subuh, udah siang. Nah itu disebabkan karena kondisi orang yang lagi puasa saat itu benar-benar udah capek, udah masakot. Kalau dilanjutkan puasnya udah pada kagak kuat. Nah makanya boleh makan. Boleh. Itu bukan karena disebab musafirnya, karena kondisinya udah parah, udah masakot sekali. Jangankan musafir, nggak musafir aja kalau masakot boleh. Ya, nah ini ya ada hadis yang menjelaskan seperti itu. Jadi setelah asar, ya, dalam perjalanannya Rasulullah, ya Rasul itu membatalkan puasanya dengan secangkir air. Nah itu dikatakan bahwa manusia saat itu sangat masyakot, berat, ya nggak kuat dia, jadi nggak mampu untuk melanjutkan. Wasaumu bisafari abdulu, namun puasa saat musafir lebih bagus kebanding daripada berbuka jika memang tidak membahayakan. Jadi ada orang musafir nih mau pulang dah. Ke Cirebon, ke Pekalongan, ke Solo, ke Surabaya. Tapi dia dalam perjalanan kuat. Kalau di puasa masih kuat. Nah itu puasa lebih bagus. Karena dia akan mendapatkan waktu yang istimewa. Walaupun dia dapat rukhsah. Kalau seandainya dia nggak puasa nanti diganti. Di bulan yang lain. Itu udah beda waktunya. Kalau ini kan Ramadan. Kalau kita puasa nilainya lebih tinggi. Tapi kalau kita qada di bulan yang lain, ya itu namanya udah bukan momen Ramadan lagi. Waktunya udah beda. Kalau sekarang kita waktunya Ramadan, itu istimewa. Nah ada bilang begitu. Makanya ada aturan kalau dia lagi musafir, kemudian dia kuat dan mampu berpuasa, maka puasanya lebih bagus kebanding daripada dia berbuka. Jadi sayang udah puasanya. Apalagi sekarang ya banyak fasilitas yang enak-enak itu. Sehingga melakukan perjalanan jauh tuh nggak terasa. Ya kuat dia walaupun lagi puasa. Sayang itu lebih bagus apa? Puasa aja kebanding daripada dia membatalkan. Walaupun kalau dibatalkan kagak dosa karena ada rukhsah dalam perjalanan. Jadi wa illa bi an khasyiya. Nah itu. Jadi ilam yatadar bihi ay bisawmi. Kenapa puasa lebih bagus? Liyahuza fadilatal waqti supaya orang itu memperoleh fadilatul waqt. Ya, waktu yang mulia. Waktu yang mulia itu ya bulan Ramadan.
Allah kasih Ramadan, Pak, itu adalah waktu yang istimewa. Sebab segala amal ibadah kita dilipat gandakan. Jadi jangan sampai kita lewatkan. Makanya tadi orang yang melakukan bepergian musafir, kalau dia mampu berpuasa, maka puasanya lebih bagus kebanding daripada dia dia berbuka. Puasanya lebih bagus daripada dia berbuka. Karena untuk mendapatkan fadilah waktu yang istimewa. Itu namanya liyahuza fadilatal waktu, supaya orang itu dapat waktu fadilah. Wa illa, kalau seandainya tidak bi al khasyadaron, kalau seandainya dia khawatir ada bahaya fil hali saat itu, awil istiqbali atau masa yang akan datang, fal fitru afdalu, maka berbuka lebih afdal. Barubbana yajibu, akan tetapi terkadang ada yang wajib in khasya minas shaumi, jika dia khawatir dari berpuasa fihi dororon, memunculkan bahaya, yubihu tayammuma, yang memang itu dibolehkan tayamum. Naziru marra, itu bandingannya seperti apa yang telah lewat. Wa alaihi, dan atasnya yuhmalu qaulu sallallahu, diihtimalkan sabda Nabi Muhammad SAW bil khabaris sabiqi, dalam hadis yang terdahulu, lama aftar, tatkala dia berbuka, fa balaghahu, maka dia sampaikannya, anna unasan, bahwasanya manusia, somu, mereka pada puasa. Ulaika, ulaikal usatu. Nah begitu. Jadi anna unasan somu, sesungguhnya manusia-manusia itu pada puasa. Ulaikal usatu tuh mereka itu adalah orang yang maksiat. Au huwa mahmulun ala anna isyanahum bi mukhalafatihim amrahu, atau yang diihtimalkan bahwa kedurhakaannya, kemaksiatan mereka itu menyalahi akan perintahnya bil fitri, dengan berbuka puasa. Itu seperti itu. Liyataqawwau ala aduhim, untuk supaya dia menjadi kuat menjalani untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Itu ada ihtimalnya begitu. Jadi mereka itu bukan maksiat, tapi mereka diihtimalkan bisa nanti kuat ketika menghadapi musuh. Kalau di puasa takutnya pada apa? Pada lemes. Tapi kalau dia berbuka nanti kuat ala aduhim. Nah itu untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Itu seperti itu. Nah saya kira sampai sini Bapak Saudara, nanti baru wa iza balagha as-sabi dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap Bapak Saudara, saya hanya memberikan informasi sebagai ulangan saja, mengingatkan bahwa insya Allah Pondok Pesantren At-Thahri Al-Muflihun akan mengadakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober, yang jatuhnya pada hari Sabtu yang akan datang. Sekaligus mengundang segenap pengurus dan jamaah Mushola Nuruzat. Mudah-mudahan bisa hadir di acara peringatan Maulid di Pondok Pesantren At-Thahri Al-Muflihun Anyer. Insya Allah acara akan dimulai pada pukul 8 pagi sampai selesai. Mudah-mudahan diharapkan Bapak Saudara yang ada waktunya, yang kebetulan sehat, kalau mau hadir dimohonkan supaya lebih awal berangkatnya. Habis sholat subuh kalau bisa jam 5:30 udah bisa berangkat, supaya nggak terkena macet gitu. Karena memang sekarang kondisi Anyer udah mulai macet lagi, apalagi Sabtu Minggu. Nah seperti itu. Jadi kalau dari awal-awal mudah-mudahan belum ada yang sampai ke pantai, kita udah duluan sampai. Nah seperti itu. Jadi mudah-mudahan jam 8 udah sampai di pondok pesantren. Saya tunggu Bapak Saudara yang kebetulan dalam keadaan sehat, ada waktu, ada keluasan waktunya. Dan mudah-mudahan mohon doanya
semoga acara tersebut akan berjalan lancar dan sukses dengan ya apa yang sudah dirancanakan. Insya Allah ya yang akan hadir ada Habib Bagir, ya ada Habib Nabil, dan juga ada Ki Haji Abdurrahman Soheh, serta ya mungkin dari para pejabat dan umarok yang lainnya. Insya Allah ya mau hadir. Insya Allah Bapak Lurah kita juga mau hadir, Bapak Camat kita juga mau hadir Insya Allah. Ya, nah itu jadi ditunggu nanti Bapak Saudara. Inilah yang saya sampaikan. Ya, mari sama-sama kita baca Fatihah. Ya, mudah-mudahan ya Allah senantiasa memberikan ya keberkahan dan kekuatan kepada kita semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.